Gue minta budget nggak podcast sama lo? Oh, lo? Kasih tahu gak ya? Paracetamol itu boleh deh. Gue minum setengah. Teman santai. Sorry, gue minum obat dulu. Karena bintang tamu kita kali ini, kalau gue nggak minum obat pusing nih, udah sakit kepala ngadepinnya. Jadi lihat aja langsung nih, bumper siapa nih orangnya. Yes, itu dia tadi. Lo udah lihat ya? Bumper profilnya siapa bintang tamu kita kali ini. Nggak usah lama-lama lagi. Di sebelah gue, langsung aja. Ini dia. Aldi Tahir. Bentar, gue minum dulu. Ngeliat lo aus gue. Bismillah. Obatnya sudah bekerja kayaknya ya. Jadi saya nggak pusing lagi teman santai. Alhamdulillah. Wah syukurilah akhirnya. Jadi Corbuzier tuh, dengerin tuh nasihatnya tuh. Lo ngobrol sama gue minum obat pusing. Kalau nggak ada obat cacing. Aldi. Ya. Akhirnya bisa datang juga di. Jangan akhirnya santai dong. Awalnya ini belum kelar ini, belum ngobrol. Akhirnya dulu. Udah akhirnya. Akhirnya dong. Karena kan gue ngatur schedule lu susah. Dari min zaman. Dari baru mulai YouTube susah. Schedule lu. Justin Bieber aja mau hadir katanya. Lu nya sibuk. Insya Allah ya, YouTube lo rame. Doain, gue doain insya Allah. Sama. YouTube gue juga, YouTube Raffi Ahmad insya Allah rame. YouTube dari Corbuzier insya Allah rame. YouTube semua orang rame. Rame dong, Ya, kita rame. mendoakan yang baik-baik dong. Saling support. Sebagai ya kan pemuda-pemudi Indonesia, kita damai, kita kompak, dan kita saling mendoakan semua pada sukses. Yang baik-baik, amin. Tolong buka blog IG gue dan undang gue dong dari Corbuzier. Ya, jadi teman santai, ya teman santai semua. Kalau boleh gue ceritain sedikit, sosok seorang Aldi Tahir itu adalah sahabat lama gue. Ya. Kebetulan gue dulu kenal beliau ini, kita sama-sama di satu produksi film, kita sebagai ya main talent peran utamanya. Lilin Biru. Kok Lilin Biru? Lilin Biru. Purple Haze. Purple Haze itu ngetop di Malaysia. Gue pernah datang ke Malaysia, begitu turun airport, hari berikutnya gue jalan ke mall pada minta foto. Gue bingung dong. Ini kok minta foto orang ngapain? Karena dia tahu lo artis? Bukan. Karena? Dia ngomong, gue tanya. Boleh nak minta foto? Minta picture kan? Oh boleh. Gue nanya, kenapa minta foto gue? Iya. You yang main ini kan, film wayang kan? Yang wayang apa nih? Wayang Kabut Sutra Ungu dia bilang. Yes. Gue bilang, oh enggak, bukan. Gue bilang, bukan. Enggak, saya nggak main di situ. Kan lo main di situ. Itu kan judul Malaysianya. Gue tahu Purple Haze judulnya saya. Nggak nyambung jadi gue bilang, enggak. Bener lah, you yang main di situ. Bukan. You jadi pendaki kan bareng Aldi Tahir. Purple Haze, gue bilang, Kabut Sutra Ungu. Sejak kapan gue bilang? Baru di situ gue ngeliat ternyata itu film top banget di Malaysia. Alhamdulillah bro ya. Nah, gue bilang, Aldinya mana? Ada di Indonesia. Lagi dagang mie ayam. Enggak, belum nih. 2015. Wow. Gue itu ngetop banget. Berarti film kita alhamdulillah. Oh, sukses. Alhamdulillah. Itu sukses. Tuh lu, gua, terus Dan artis Malaysia ya? Ada fanbase-nya bro. Oh iya? Ada, gue sampai dibawain hadiah ke hotel gue. Berarti kita bikin lagi ntar bilang tuh Bang Andre tuh. Ada cabang. Andre Sastra ya? Andre Sastro. Salah mulu, sutradaranya namanya salah lu sebut Andre Sastro. Andre Sastro. Andre Sastra, buku kali. Iya, nah jadi gitu teman santai. Jadi ini teman lama gue ya kan. Orangnya fun dulu, cuman kan gue akhir-akhir ini gue bingung ngeliat dia nih. Ini anak kesambar petir, lagi benerin genteng apa bagaimana berubah gitu kan. Gue juga gergetan juga tuh ngeliat di medsosnya, janjian baru ketemu sekarang. Jadi ini pertanyaan. Digigit corang. Ini pertanyaan banyak titipan. Boleh. Titipan dari teman-teman. Silakan. Jadi gini jadi pertanyaan aja masuk ya. Tadi juga ada teman santai sebelum lo datang nelpon gue, tolong titip dong pertanyaan. Boleh. Gue lihat dia lagi sibuk, Aldi Tahir lagi sibuk jualan mie ayam. Jualan mie ayam, lagi sibuk. Tiba-tiba jualan film buat beli popok anak. Enggak, itu belum ke situ. Maksudnya lu lagi jualan mie ayam, tiba-tiba kan film lu rilis nih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu bagaimana ceritanya kata dia? Kok tiba-tiba langsung kayak banting setir langsung ada film lagi? Kalau dibilang tiba-tiba sih enggak ya. Terus syutingnya 2 tahun lalu tuh sebelum pandemi brother. Terus ya kan bidang ya, kita. Mungkin banyak nih. Ini bukan nyamuk brother. Apa itu? Kitanya belum mandi kali. Tadi gue sempet ngomong menyamuk ya. Ini anak buah Aldi Tahir bukan nih? Gue bilang. Bukan.
Iya katanya. Anak buahnya si Pak Mau. Dia bilang, iya nih bener nih, sama. Gue udah nyerang orang banyak. Sama kayak lu berarti pasukannya. Terus lanjut. Film. Ya. Itu kemarin alhamdulillah ada premier. Premier, iya. Terus? Ya namanya kita kan profesi sama nih bro ya. Iya. Di dunia film, dunia seni ya. Iya. Ya, film itu kan nggak terlepas dari musik, terus acting, ya terus ya semua yang terlibat, lighting ya. Dan semua inilah bikin produksi lah. Alhamdulillah dapat kesempatan ya, bersama Bersahaja Film sama Langit Terang Production. Bersahaja Film tuh di Indonesia, Langit Terang Production di Malaysia. Jadi ini 2 PH ini kolaborasi. Ya alhamdulillah gua sebagai saudara juga, terus nulis juga bareng Nur Hussein, ada penulis Malaysia, scriptwriternya juga. Scriptwriter dan gua masih pemula, masih belajar. Ini malah lebih dulu nih. Masya Allah. Ini guru Aldi Taher. Nah kalau itu gue setuju disebut. Kenapa lu garuk-garuk terus sih bro? Nyamuknya ketepok barusan namanya Sinta, ditepok sini lagi warnanya Bella namanya, ya kan? Ada nggak yang namanya Fadli? Fadli Jackson. Apa tuh? Nyamuknya? Nggak ada. Bella, Sinta, Wati. Aldi Taher ada. Enggak, lu miara nyamuknya cewek semua, gila. Wih. Jadi, tapi tadi ada di kelingking gue tepok Samsul namanya. Terus. Ya kalau masalah film, ya alhamdulillah pasti kan punya cita-cita ya. Nah itu cita-cita karena emang passion kita di situ. Ya. Kemarin udah premier, lo nonton terus alhamdulillah di review sama dia, alhamdulillah katanya bagus, terus berasa gitu. Dia berasa takutnya horor kan, ini film horor ya. Horor klasik ya bro ya. Horor klasik. Jadi Gue baru tahu nih guys. Kalau genre film horor gue tuh horor klasik tuh tahu dari beliau. Karena gue kan ya namanya kan kita baru pemula gitu ya, dan alhamdulillah sama-sama belajar. Masih banyak belajar, terus juga ini alhamdulillah kerja tim ya. Teman-teman Malaysia terus Bersahaja Film, Langit Terang, dan Mama Embong juga aktris Malaysianya, alhamdulillah beliau aktingnya masya Allah luar biasa ya. Jadi ini kerja tim dan alhamdulillah kita bikin udah hampir 3 tahun ya. Iya. Kena pandemi juga. Ya, dan proses coloringnya, sound mixing segala macam itu kan bolak-balik dan ya butuh waktu, dan alhamdulillah bisa tayang di bioskop. Gitu, insya Allah bisa menghibur, dan itu tadi kembali lagi insya Allah bisa laris dan buat popok anak. Amin. Pokoknya tapi gini, insya Allah kan ini kita berkarya, bangkit film bioskop. Terus juga ya itu tadi bro, gue alhamdulillah sebagai survivor kanker, alhamdulillah sembuh, obatnya baca Al-Quran, alhamdulillah. Jadi gue pas sembuh dari kanker, gue pengen terus berkarya. Harus semangat terus. Dan pokoknya para pejuang kanker tetap semangat, ya berkarya terus, dan ya itu tadi doa ibu gue ada di mobil kebetulan ya, brother sering ketemu nyokap, jadi itu tadi doa ibu yang alhamdulillah bikin gue sembuh, alhamdulillah, terus bisa bikin film. Semangat terus, isi kekosongan dengan berkarya, pokoknya jangan isi kekosongan dengan bengong, nggak baik. Ya kalau bengong mikirin karya boleh bro. Boleh, cuman ya nggak bengong juga maksud. Dia kan kadang-kadang mikir apa ya gitu. Iya beda, bukan bengong yang kalau bengong mangap kan gitu. Masuk nyamuk. Iya jangan. Ya pokoknya gitu lah, tetap semangat, dan sekali lagi mohon maaf lahir batin ya. Maafin kalau Adi punya salah. Iya mohon maaf kalau gue baik disengaja maupun nggak disengaja. Disengaja atau nggak sengaja mohon maaf lahir batin. Ini gue demen kalau di begini nih, ini baru Aldi Taher yang gue kenal. Ini mantap. Insya Allah biasa. Dan karena nih gue bilangin sama lo, karena orang yang meminta maaf duluan itu adalah seorang satria, maupun dia terlepas dia punya dosa mau nggak dia minta maaf duluan, itu satria bukan pengecut. Iya, Bang Deddy Kobuzer ya, semua teman-teman, Fadli Jackson, Raffi Ahmad, semua mohon maaf lahir batin kalau gue ada salah kata-kata, perbuatan disengaja maupun nggak disengaja ya. Insya Allah semua pada sehat ya. Dan ya, ajak nonton dong. Oh iya, Insya Allah tanggal 4 November di bioskop seluruh Indonesia, film Bisikan Jenazah ya, insya Allah bisa menghibur. Bareng nonton bioskop. Thank you banget brother Fadli Jackson. Support film Indonesia, support karya anak bangsa. Bangkit ya kan? film biar bioskop bangkit lagi, film Indonesia makin ramai lagi. Alhamdulillah 70% bioskop udah boleh buka. Udah boleh penonton 70% udah boleh datang. Itu. Jadi prioritasin dulu nih film Indonesia, nonton dulu biar rame lagi kan, pada nanti maker-maker Indonesia, film Indonesia semangat jadi, ya. Gitu. Untuk saat ini siapa orang yang paling lu sayang dan alasannya apa? Saat ini nih,
Saat ini, kalau ditanya pasti kan Bang Indro Russo berpesan dulu, ibumu. Nah, iya. Gitu kan. Dengan kita insya Allah mencintai ibu, dan insya Allah mencintai yang lain gitu. Istri, anak, teman semua. Gitu. Gitu ya. Silaturahmi berkah, silaturahmi bikin badan sehat. Nah, itu menyambung pertanyaan yang tadi. Ya. Siapa yang lu sayang, udah lu jawab adalah seorang ibu lu, bunda ya. Ya. Nah, mumpung kita sekarang ini masih diberi kesehatan, Ya. umur panjang, sehat walafiat. Insya Allah. Andai kata lu mendapat satu momen kesempatan untuk mengungkapkan kepada orang yang lu sayang, dalam hal ini berarti ibu lu kan. Iya. Ibu lu ada di belakang, persis di belakang kamera. Apa yang lu mau sampaikan ke beliau? Karena biar bagaimanapun, walaupun konten begini ini nih bersifat long life selamanya, ya kan? Apa yang lu mau sampaikan? Silakan. Sayangi ibumu. Kan gue ngelihat nih, teman-teman juga ngelihat. Ya. Banyak perubahan yang terjadi di diri lu. Oke. Akhir-akhir ini. Ya. Ada yang bilang lu rese, ada yang bilang lu, macem-macem lah. Ya. Gue mau tahu dong, jelasin. Kalau misalnya kita jelasin masalah awal karir lu di dunia entertain, ya orang udah pada tahu lah. Ini sekarang kita langsung bahas yang ke situ aja. Ya. Kenapa lu begini, kenapa? Sekarang gue nanya sama lu. Apa tuh? Kalau gue nilai diri gue sendiri, aneh. Ya. Aneh. Gue nanya sama lu, sebagai teman lama gue. Gue rese nggak? Pribadi gue? Iya, biar itu jawaban lu itu mudah-mudahan insya Allah mewakili netizen. Kalau gue lihat, lu resenya bukan ke gue. Tapi? Kalau sama gue nggak ada masalah. Ya. Sama, ya di luar sana. Ya, ke siapa? Mungkin teman-teman artis kita. Atau siapapun yang orang-orang mungkin yang lu ngerasa lu kira-kira, waduh gue usil banget nyentil gitu misalnya. Itu usil, rese, apa debat? Tadi kata lu debat boleh? Debat boleh. Boleh. Ya udah. Kan gue sama teman-teman nah itu pertanyaannya, pertanyaannya belum ke situ. Maksudnya pertanyaannya kenapa lu begitu, kenapa? Gue nanya sama lu. Lu udah lama kenal gue? Kenal lama. Gue berubah nggak? Hah? Yang secara apa nih? Kalau bentuk nggak, masih begini aja ya? Ya, makanya tadi sekarang gue bilang sama lu. Lu kenal gue lama, dari dulu gue begini nggak? Dulu enggak. Enggaknya gimana? Dulu asik aja, seorang Aldi Taher. Sekarang nggak asik nih? Dengerin dulu, ya maksudnya fun gitu kan. Terus tapi enggak, gimana ya, kayak ya seperti yang lu lakukan. Misalnya, lu tiba-tiba ngejudge orang, ya kan, ngejudge orang. Ngejudge yang mana? Ya misalnya lu bilang, oh lu maksiat. Gua juga. Nah itu kenapa? Lu kenapa begitu? Ya kan boleh ngingetin bro. Iya, kalau ngingetin boleh. Ya iya. Kan lu maksiat itu kan ngingetin. Tapi nggak boleh ngejudge. Iya. Nggak boleh ngejudge. Beda ngingetin. Gini, makanya kenapa gue pilih kata maksiat. Maksiat itu lu buang sampah sembarangan juga maksiat. Iya kan? Ya udah, jadi gue pun juga manusia biasa, kadang nggak luput dari hal maksiat. Dan tolong ingetin gue juga, jadi saling aja. Nah makanya kan ngingetin. Ya makanya jadi, tapi yang insya Allah sih nggak ada dendam, nggak ada benci, ya kan? Lo tau gue bro. Nah iya. Gue diundang ke Deddy Corbuzier aja gue datang. Diundang ke Dinar Candy gue datang. Ya malah Dedinya yang nggak mau ngundang gue lagi, kan aneh. Nah itu mungkin kalau dari persepsi sekarang, mereka. Ya makanya sekarang gini, yang nggak asik, yang siapa yang nggak asik berarti? Nggak, jadi gini maksudnya, kalau misalnya lu kan ngingetin nih, lu tadi ngomong gue ngingetin, kan? Kalau dari persepsi gue mengingatkan, boleh, gue dukung, 100% dukung. Maksudnya tata cara mengingatkan, beda-beda nih tiap orang. Lagi ngingetin kan cuman gini. Di podcastnya Deddy juga dia udah menyampaikan, gue bilang bro, postingan lo sama Dinar Candy itu postingan ibadah atau maksiat? Dia bilang bukan ibadah. Bukan ibadah. Dan kalau nggak salah juga dia ngomong ya itu maksiat. Ya udah. Nah ya cuman kan straight to the person-nya langsung. Ya sebenarnya jujur ya, gue juga nggak pengen dipanjang-panjangin lagi. Gue pengen ketemu dia. Ya dia selalu ngomong nggak mau ngundang gue ke podcastnya. Akhirnya gue balas juga, ya udah gue juga nggak mau ngundang. Dan gue rubah detik ini, sekarang insya Allah gue pengen ngundang dia dan gue pengen datang. Tolong undang gue jadi Corbuzier ke podcast. Jalin silaturahmi lagi. 3 hari kita mutus silaturahmi, itu nggak bagus bro. Nah itu bener kalimat mereka. Kalau lu lagi bener begini, makanya karena itu ngomong barusan, gue pengen datang ke sana tuh dia datang kemari. Kalau lagi bener yang bener, gue pasti ngedukung. Iya bro. Sebagai sahabat lo, sahabat lama lo, gue pasti dukung. Maksudnya gini, kalau gue boleh sebagai sahabat lo ngasih saran, saran lo sebatas saran, terserah. Kembali lagi ke lo nya, mau nerima boleh, mau nggak boleh. Jadi kalau lo mau mengingatkan seseorang, boleh, nggak ada salahnya. Di medsos pun boleh, tapi jangan istilahnya terkesan menjudge seseorang.
Gitu. Benar, sepakat. Jadi jangan, apalagi maaf ya, kalau medsos itu kan publik, dilihat semua orang, gitu kan. Katakan misalnya ada namanya Sentot, misalnya. Sentot ahli maksiat nih, demen minum, mabok. Woi Sentot, lu jangan mabok lu, lu gini, lu maksiat lu. Nggak boleh, apalagi di ranah umum. Itu ngejudge, yang nggak boleh ngejudge manusia itu cuman Allah doang. Kenapa gue bilang begini? Ya gue sih orang paling bahlulnya agama nih, bego deh, gue anggap diri gue paling begonya. Cuman ibaratnya gini, ada batasan-batasan yang kita nggak boleh begitu. Judge hanya punya Allah doang. Jadi makanya ini gue sampaikan juga, ya kalau memang gue ada salah kata ke Bang Deddy Corbuzier atau siapapun itu, gue minta maaf lahir batin. Gue setuju nih sama brother Fadli. Ya karena gue manusia biasa juga bro, yang nggak luput dari hilaf, ya kan. Mungkin kalau misalkan cara gue salah ngingetinnya, ya gue minta maaf. Iya, apa? Paling nggak kan begitu. Itu poinnya kan? Itu poinnya. Nah, terus nyambung lagi. Ini titipan semua nih teman-teman. Gue karena waktu pada saat gue jujur aja, gue kan kadang sharing sama teman-teman teman santai yang nonton kan. Nanti bakal ada Aldi Taher nih masuk di podcast gue. Oh bang, gue titip pertanyaan. Boleh. Nah dia nanya lagi nih, ada pertanyaan. Kenapa seorang Aldi Taher pada saat pasti berubah kan bagus ya, berubah menjadi sebuah yang baik kan bagus. Insya Allah. Nah, tapi kenapa tiba-tiba waktu itu sempat Aldi Taher mengucap bahwa panggil gue Ustadz gitu. Nah, terus gue harus ngomong panggil gue Ustazah. Bukan brother, bukan ke situ arahnya. Jadi gini brother, kata-kata kan doa. Betul. Gue pengen dipanggil Ustadz, lebih baik gue ngucap gue pengen dipanggil Ustadz apa gue dipanggil pemaksiat? Kalau pertanyaan seperti ini, Ustadz. Iya, jadi ya udah. Kecuali tolong panggil gue pemaksiat, tolong panggil gue babi ngepet, tolong panggil gue monyet. Iya kagak gitu juga. Makanya gue kan Ustadz buat istri gue, anak gue. Betul. Nah ini jawaban ini gue suka. Iya. Gue udah pernah jelasin juga itu. Nah iya. Dan alhamdulillah kenyataannya hari ini, dan lo cek aja, gue belum pernah kok khotbah Jumat. Betul. Karena emang ilmu gue belum ada. Nah justru ini. Nah sekarang kalau gue bilang tolong panggil gue Ustadz, emang kenapa? Bukan Pak, begini Pak. Jadi kalau ini dari persepsi gue lagi, masukan lagi, kan? Kalau misalnya, kalau gue bilang lo Ustadz gue gimana? Gue nggak mau. Ustadz Fadli. Gue nggak mau. Lo nggak mau? Nggak mau. Berarti lo ngelarang gue manggil itu? Lo mau manggil gue Ustadz Fadli? Iya. Nggak mau gue. Tapi kalau gue mau manggil lo Ustadz Fadli? Jangan dulu. Untuk saat ini jangan dulu. Kapan maunya? Oh, nanti bakal, kalaupun memang ada saatnya. Ada. Kenapa? Ini gue jelasin lagi nih. Ya kalau gue sekarang gue minta saatnya gue dipanggil kan suka-suka gue dong. Ya bukan begitu Pak. Gini. Iya kan, makanya gini. Ini kan hak orang. Betul. Nggak ada undang-undang yang ngelarang. Nggak ada. Ya makanya kan gue bilang. Nggak ada. Tolong panggil gue Aldi Taher, Ustadz Aldi Taher. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuman masalah gini. Kalau menurut gue. Oke, Ustadz Fadli. Ya, whatever lah itu ya. Nah, jadi gini bro. Kayak misalnya Ustadz panggilan kan, Ustadz tuh sama dengan pemuka agama, Ustadz. Terus lagi kayak misalnya habaib, itu bagi gue tuh yang nggak bisa kita gunakan sembarang. Kalau itu insya Allah jadi doa dan boleh, bertutur kata yang baik. Betul, tergantung konteks. Kayak tadi lu ngomong sama gue barusan kan. Gue mau jadi Ustadz untuk istri gue dan anak-anak gue. Iya. Alhamdulillah, bagus. Tadi kata-kata lu, alhamdulillah, lu mendidik gue tuh. Yang mana itu? Yang lu bilang mengingatkan dengan cara yang baik. Berarti kan lu Ustadz gue. Gue manggil lu Pak Ustadz. Fadli boleh dong? Insya Allah. Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, tapi gue sendiri dari diri gue belum mau dipanggil seperti itu. Kenapa? Satu, bagi gue belum pantas. Kedua, gue aja punya guru yang secara nggak langsung gitu loh. Guru yang secara nggak langsung gue. Lu ngerasa belum pantas karena? Ngerasa belum pantas karena? Karena gue adalah orang yang masih banyak penuh dosa. Gitu. Pantasnya kapan? Hah? Pantasnya kapan? Kalau gue merasa layak, gitu. Kapan? Entar dulu. Ini di sini. bukan gue potong. Di sini gue mau jelasin. Gue punya ada guru yang, nah itu dia punya quotes yang bagus banget. Ya, Masya Allah. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Ya kan? Jadilah mulia tanpa harus menghinakan. Itu quotesnya. Gitu. Jadi lu boleh manggil gue Ustadz ketika gue udah layak memang untuk perilaku gue. Karena nggak gampang menyandang gelar Ustadz, bukan karena gue lu mau dicium tanganin sama orang, enggak. Kan lu nggak maksa gue nyuruh manggil lo Ustadz, kan gue yang mau manggil lo Ustadz. Iya, kagak kalau misalnya lu mungkin lu ke netizen, panggil gue Ustadz gitu. Ya bukan gimana. Banyak manusianya yang menyalahgunakan kalimat Ustadz. Tiba-tiba dia punya murid
Dia sebenarnya bukan ustadz, tapi menyaru menjadi ustadz, akhirnya jadi Ya ngaco. itu kan nggak ada hubungannya sama gua, bro. Emang nggak ada, cuman kan dari begitu. Sekarang gini deh, contoh Iya. deh, contoh. Gue bukan polisi, Ya. gue beli baju polisi, gue pakai, gue jalan petenteng-petenteng. Beda Pakai lah, gua bro. polisi. Dokter, polisi itu profesi. Iya, Ya Ustadz mah profesi. ustadz pemuka agama, Profesi bukan? profesi juga sebagai pemuka agama yang memberikan jalan buat pencerahan buat orang-orang. Berarti harus jadi Ustadz dulu buat nyerahin. Tadi lu bukan Ustadz, lu berikan pencerahan ke gua. Pencerahan nggak apa-apa, setiap orang. Ya memberikan udah, kewajiban. berarti. Tapi gue bukan ustadz, beda Bang. Iya, lu bukan ustazah juga kan? Bukan ustadz. Ya udah. Lah, kenapa jadi ke ustazah? Nah Nggak, itu maksudnya nggak usah diperdebatkan itu, bro. gue nggak debatin, orang gue cuman Kan ngasih gua masukan ngaku doang. ustadz, bukan ngaku ustazah. Iya, paham. Iya. Paham. Ya udah. Ya orang makan nanya ntar, lu Nggak ngaku apa-apa. ustadz misalnya. Nggak apa-apa kan? Ini kan gelar dunia, pendidikan. boleh bertanya, makanya tadi gue jawab. Pendidikannya udah berapa lama, mondok berapa lama gitu kan. Jadi jangan disalahkan. Kalau gue bilang pondok gue kemo, iya beda lagi maksudnya. Iya, makanya maksudnya pendidikan. bismillah. Obat segala macam penyakit dan solusi itu baca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting Ali Taher, Raffi Ahmad, Pak Jokowi, Pak Ustadz Fadli, dan gua lagi semuanya dong, baca Al-Quran. Karena ya itu aja bener, insya Allah. Ya udah deh. Whatever dah, yang penting gue udah kasih masukan ke lu gitu. Nah itu kan lo ngasih masukan ke gue kan? Kasih masukan. Pencerahan kan? Pencerahan. Berarti Ustadz gue lo. Enggak, ya whatever terserah kan gue Iya, bilang. Tapi insya kalau gue Allah. belum, karena bagi gue kalaupun ilmu gue tinggi Iya, pun juga iya. gue tidak mau menyombongkan diri gitu. Bukan nyombong bro, nauzubillah. Iya makanya. Iya kan gue bilang gue Ustadz bukan Ustazah. Gue Ustadz buat istri anak gue. Ya begitu teman santai ya. Mudah-mudahan teman santai yang nonton dari tadi juga bisa memahami isi dari sini. Kalau nggak paham ya nanti diklik Jangan di lupa komen. like, subscribe, dan komen. Insya Allah bermanfaat. Iya. Itu udah tadi ya. Yang tadi mau nanya itu tentang itu udah. Udah, Terus tadi ya, udah gue masalah- jawab belum sudah ya? Udah gue jawab ya. Iya. Slogan lu gimana kalau di Instagram? Baca Al-Quran, rekam posting. Iya. Sebenarnya itu cakep. Sebenarnya Cakep. kan sebenarnya itu cakep, berarti kan ada kelanjutannya. Ada. Tetapi Ya kan gue lihat tag-tagan lu. Hmm. Lu nge-tagin langsung tag massal, kadang-kadang yang tidak berkompeten lu tag di situ. Berarti bukan barangin bro. Iya. Justin Bieber jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting, insya Allah. Insya Allah memang. Ya udah. Cuman maksudnya lebih tertuju ke Ke? yang bener-bener yang Siapa? ya misalnya Memang nggak boleh gua. keluarga, Loh, bro. teman-teman Justin Bieber keluarga gua. Oh ya sudah. Gua nggak bisa jawab kalau udah Justin Bieber keluarga dia udah. Lah memang bukan keluarga lu? Bukan. Bukan. Nggak kenal. Gua kenal dia nggak kenal gue. Ya insya Allah kenal. Enggak. Kan manusia biasa juga bro. Lebih dia tertuju aja, bro. Iya. Bro. Jadi mengingatkan baca Al-Quran kan boleh bro. boleh, Ya udah. tapi ya maksudnya gini loh, saling menghormati juga. Oh pasti gue cinta Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Iya. gue cinta. Dia aja yang di tag aja nggak marah, kenapa lo ribet? Loh, dibalikin ke gue. Ya iya kan, dia aja yang gue tag aja, dia nggak ribet ke gue. Kenapa? Itu lo permasalahin. Gue bukan permasalahan, gue mengingatkan. Ingatkan untuk Iya maksudnya buat apa? untuk stop. Gue nggak Bukan- boleh ngingetin oh, baca terserah, Quran. Ya terserah. iya udah. Terserah, lu mau nggak stop lagi nggak apa-apa. Iya. Gue cuman iniin doang, ingetin. Kamu ya sekarang, Ingetinnya apa? Ingetin untuk jangan. iya lu boleh, nggak usah ngetek yang bukan kepentingan. Lah kan kuota-kuota gua bro, HP gua. Lain cerita kalau kayak begitu. Jadi namanya lo juga ngingetin kagak gue jangan pas gua hashtag baca Al-Quran rekam posting, jangan tag mereka. Mereka siapa dulu nih? Ya siapa yang mau gue tag? Iya, bukan siapa aja yang lu tag. Yang lu tag itu ada sasaran targetnya siapa? Siapa? Ya misalnya temen lu. Ya di teman gua, Justin Bieber teman gua. Iya, temen lu. Temen Coba gua. lihat nomor handphonenya berapa telepon sekarang, gue pengen tahu. Jadi harus ada nomor telepon dulu berteman. Iya. Justin Bieber bukan musuh gua, lo bukan musuh gua. Musuh gua hanya kemaksiatan. Iya udah. Iya. Ya udah terus. Ya sekarang urusan pemain bokap disuruh teman santai gue juga sampai sekarang belum. Memang tahu. nggak boleh main bokep gua Oh. dakwahin. Boleh. Ya udah, insya Allah dia diberi hidayah. Insya Allah dia menjemput hidayah. Enggak. Insya Allah dia baca Al-Quran rekam posting. Aminin aja udah. Ya iya. Gak ngerti. Orang gua ngajak kebaikan kok. Gak ngerti lagi gue teman santai. Aduh, obat gue udah ini belum nggak nyambung ya. Episode kali ini gila juga ya. Tapi diskusi, debat. Tadi lu bilang debat boleh. Nggak masalah, nggak masalah. Nanti gue inget. Kita debat, diskusi, dan tadi kan lo bertanya. Oh, Gue pakai hashtag itu. iya. Gue sembuh dari kanker bro, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Obatnya baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya terus, gua ngasih hashtag baca Al-Quran rekam posting, dan gue tag Tapi siapapun gini, itu. tapi gini, iya. Insya Allah biar dia sehat dan dia insya Allah baca. Niat lu baik. Ya insya Allah. Tapi lu pernah nggak mikir aja gitu. Ya.
aduh kira-kira yang gue tag terganggu gak ya? Ini terlepas dari Sarah ya, terlepas dari Sarah. Aduh yang gue tag terganggu gak ya kira-kira gitu. Maksudnya? Yang lu tag nih orang nih siapapun itu merasa terganggu nggak lu tag masalah seperti itu? Di benak lu nih merasa terganggu? Lu terganggu nggak? Lu nggak pernah nge-tag gue. Oh ya udah gue tag deh. Nah kalau misalnya seandainya terus lu berangan-angan aja nih. Iya. Katakan kita 100 orang aja. Iya. Yang lu tag. Tiba-tiba dari 100 orang ini lu nggak tahu nih. Auzubillah min dzalik, lu nggak tahu 50 orang tiba-tiba nih merasa terganggu. Iya, misalnya atas tekan lu nih, misalnya katakanlah. Berarti kan lu ada problem sama mereka yang tidak lu ketahui. Terganggu karena apa? Iya karena lu tagin nih maksudnya. Ya siapa suruh dia main sosmed? Iya misalnya, lu balikin Ya, itu boleh. Ini kalau dia ngomong dia terganggu, ya Enggak, minta ini cuma- maaf. iya. Kalau dia ngerasa terganggu, gue minta maaf. Nah, minta maaf udah. Sekarang gini, Bri. Ini saran lagi dari gua. Saran lagi Mas. Ini terserah mau lu tag, mau lu kenal, mau enggak, gua enggak. Sekarang fungsi sosmed apa? Share. Share apa? Terserah. Terserah. Terserah dong. Terserah orangnya Iya. mau negatif mau positif tergantung. Ya lu dijawab tuh. Berarti terserah gue dong. Iya. Nah, sekarang gua ngasih tahu lu. Dalam hidup manusia ada berapa hubungan sih kita? Hablum minallah, hablum minanas. Kalau hablum minallah gimana? Kalau kita minta maaf cara gimana? Ya sih minta maaf sama Allah. Insya Allah maafin. Insya Allah. Nah, total ya. Dimaafin. Insya Allah. Dosa segede apapun pasti, iya kan? Manusia Mohon maaf ya yang gua tagin kalau Nah. misalkan nggak berkenan, mohon maaf ya. Sampaikan kalau bisa nggak mau di tag dan kalau udah terlanjur gua tag, gua minta maaf. Nah, ini gue demen dia ngomong begini. Insya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang di sana maafin. Tapi jangan sampai auzubillah min dzalik, jangan sampai kalau mereka nggak mau maafin. Urusannya ada di mana? Di akhirat. 100 orang, lo kali tiap hari lu begituin. Bro, gue ngajak baca Quran, bro. Gue ngajak baca Quran. Kalau nggak Iya, peduli, terus konteksnya ajakan apa. baca Quran. Iya, ajakan gini. Maaf Iya. Aldi ya, maaf, Iya. sorry sebelumnya. Cara orang mengajak, cara orang share semua ada yang namanya adabnya. Iya. Gitu. Jadi nggak semua bisa lo pukul rata. Iya. Gitu. Nah kalau yang tadi ini gue bicara Iya. masalah kalau seandainya auzubillah min dzalik jangan sampai kejadian sama lu. Pertama 50, 100 orang. Kan kita nggak sadar ya maksudnya. Wah, itu Ini jangan sampai blunder juga nih, bro. Iya, maksudnya Gini, ini paham nih. Ini paham nih. Pembahasan ini paham nih. kan sebagai teman gue mengingatkan jangan sampai. Iya, istilahnya alhamdulillah, gitu, terima gitu. kasih. Ya, insya Allah sih. Karena ini ajakan kebaikan, ya insya Allah sih. Allah lindungin gua, bro. Nah gitu aja. Ya insya Allah. Yang penting gue ingin mengingatkan. Iya. Iya. Jadi maksud gue di kedepan itu Jangan lupa baik- Fadli baca Al-Quran dengan posting juga insya Iya Allah. nggak apa-apa. Kalau lu bilangin gini nih, Iya. gue nggak terganggu, gue nggak masalah. Cuman kita nggak tahu di luar sana. Iya. Manusia kan karakter rambut boleh sama, isi kepala beda-beda. Iya. Ada yang memaafkan, ada yang belum tahu. Lu nggak tahu, mungkin di belakang lu ada yang, aduh, nggak bakalan nih orang gue maafin semua hidup gue sampai ketemu lu ntar di Nggak. akhirat. Wah, Ya. bahaya satu orang kali. Brother. Jangan sampai. Brother. Jangan Itu kan, sampai. itu ya. Nggak baik Itu begitu. benar, insya Allah, insya Allah. Iya kan? Benar, itu Makanya sepakat. gue mengingatkan gitu. Kalau hablum minallah gampang minta maaf, insya Allah bisa tobat apa segala macam bisa. Mau manusia ya Allah, gue minta sama Allah jangan sampai gue ada masalah sama satu orang. Udah deh, udah cukup. Insya Allah. Apalagi ambil ini kan. Cuman saling mengingatkan. Tapi aja. masalah itu masih ada kan? Apa itu? Karena lu hidup di dunia kan? Masalah Nggak mungkin. sama manusia. Iya. Pasti ada. Iya, udah. Pasti ada. Tapi Cuman kan mohon kita maaf lahir batin. menakar. Iya. Jangan sampai berkembang terus jadi kayak bola salju tanpa kita sadari. Insya Allah. Maksudnya begitu. Ya, Gitu aja. yang namanya orang dakwah pasti ada ujian, bro. Iya.